prosesnya gampang teman-teman. Kalau akarnya sudah kelihatan seperti ini, itu prosesnya gampang. Kita cari akar seperti ini ya teman-teman. Akar seperti ini kita cari ujungnya ya. Ini akar durian ya teman-teman ya, yang kesini ya. Kita ambil akar ini yang dari ujung akar ini ya, ya segini lah mungkin lah. Kita potong. Nah setelah potong ya, kita timbun lagi. Kita tunggu sampai 1 bulan. Setelah ada akar-akar baru yang muncul, nah nanti kita bisa lakukan infus dari sana, dari akar yang baru ya. Itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel MRS Farm Jepara, sang petani durian amatiran dari Dukuh Donggayam RT 1 RW 3 Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, teman-teman. Oke, baik, di kesempatan hari ini tepatnya di hari Rabu di tanggal 25 Februari 2025. Kita berada di kampung atau di belakang rumah ya, teman-teman. Di belakang rumah. Dan kali ini kita mau membahas tentang pohon durian. Pohon durian yang usianya sudah hampir 6 tahun dulu. 6 tahun tapi belum pernah berbuah ya, belum pernah berbuah, dan kondisinya saat ini itu pertumbuhannya bagus ya teman-teman, bagus. Tapi kenapa sampai saat ini ya, itu usianya sudah hampir 6 tahun. 6 tahun ya teman-teman, hampir 6 tahun tapi belum ada hasil yang namanya berbuah. Dan ini kondisinya seperti ini. Tempatnya teman-teman, tempatnya yaitu tanamannya ada berbagai macam tanaman. Ada kakao, ini kakao. Nah, ini kakao, dan ini bukan milik saya teman-teman ya, tapi milik Pak RT atau tetangga saya. Ya, di sini campuran ya. Dan ini adalah pohon durian. Ini kisaran usianya sudah 4 tahun, teman-teman. Hampir 5 tahun. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini jenisnya itu montong kalau nggak salah ya, montong. Ini bisa dilihat teman-teman, untuk ranting-rantingnya bisa dilihat. Ini jenis montong. Tapi dari selama dia hidup di sini itu tidak pernah yang namanya dipupuk ataupun disemprot. Jadi hidup mandiri teman-teman. Ya, hidup mandiri. Jadi di sebelah kiri saya juga ada jenisnya sama ya teman-teman, montong. Nah, di sini ada montong. Nah, ini pohonnya ini di usia sudah 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun ya teman-teman. Dan ini di sini juga montong ini itu juga tumbuhnya sangat mandiri sekali ya. Jadi tidak pernah dikasih pupuk ataupun di spray atau dirawat ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Ini sudah hampir 6 tahun ya teman-teman, tapi belum pernah menghasilkan buah. Nah, kenapa sih kok belum pernah menghasilkan buah di usia 6 tahun ini ya? Karena ini saya kemarin pernah diajak diskusi sama yang punya kebun ini ya. Mas, saya punya pohon durian, ada dua ya, tapi umurnya sudah 6 tahun tapi belum berbuah. Cara obatnya supaya berbuah bagaimana? Saya langsung tertawa ya, lah saya terus bertanya begini, apakah durian ini sampai itu pernah dirawat, dipupuk atau disemprot atau diapa? Belum pernah. Dari usia sejak tanam ini ya, sampai usia segini besarnya ya. Nah, ini sudah usia 6 tahun. Ini belum pernah yang memakan namanya nutrisi atau pupuk apapun yang diberikan, yang belum pernah. Ya, jadi ini jenisnya montong, teman-teman.
montong. Kalau ini percabangannya kalau dilihat ini bagus ya, sudah siap dibuahkan, sudah bisa dibuahkan ya, jenisnya montong. Tapi ini nggak pernah dirawat, jadi tidak ada jenis pembuahan atau pembungaan. Nah ini seperti ini, cabangnya bagus teman-teman, cabangnya bagus. Ini misalnya kalau di pruning ya, kita mulai lakukan perawatan, pemupukan, penyepraian, insya Allah tahun ini akan berbuah ya. Tapi berhubung tempat ini ada campur aduk seperti ini, ada pohon pete, ada kakao, dan juga ada klengkeng, ada jengkol, ada mangga. Nah ini yang jadi permasalahan yang besar teman-teman. Karena apa? Karena pohon-pohon yang menghalangi fotosintesis pohon durian ini itu terhalang sama pohon-pohon yang ada di sampingnya. Jadi teman-teman ya, kalau pohon-pohon durian itu harus diutamakan teman-teman. Jangan sampai diduakan seperti ini, nggak boleh, nggak bisa. Walaupun sampai 10 tahun nggak bakal berbuah ya. Apalagi pohon yang sampingnya ya, sampingnya pohon durian ini itu lebih tinggi dari yang pohon durian ya, seperti ini. Nah ini pohon durian, ini pohon kelengkeng. Nah ini lebih ini ya ke sini ya, jadi saling berebutan cahaya matahari ya. Itu yang sebelah sana itu malah sampai rusak itu ya pohonnya ya. Ini hampir nggak ada rantingnya sama sekali ini. Karena saling berebutan ini sama pohon jengkol teman-teman ya, pohon jengkol dan pohon kakao ini. Nah ini ya teman-teman, ini bisa disimpulkan dan bisa dipertimbangkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerawat pohon durian atau tanam durian seperti ini, itu sebaiknya teman-teman yang sing dirawat sing bener sing misalnya ya, diprioritaskan. Kita harus merawat durian, harus kita prioritaskan ya, seperti itu ya. Misalnya ada durian di sini ya, kita harus mau nggak mau ya kita harus potong ini pohon jengkol ya teman-teman ya. Misalnya kayak ini, kayak pohon durian ini sebenarnya sudah bisa berbuah ini teman-teman ya. Sebenarnya ini sudah bisa berbuah, sudah bisa dibuahkan ya teman-teman ya. Tapi berhubung ada pohon pete di sini dan pohon ini ya, kelengkeng sama jengkol di sini ya, mau nggak mau pohon pete sama kelengkeng dan jengkol ini harus dipotong, ditebang. Supaya apa? Supaya tanaman durian ini tidak ada pohon yang mengganggu atau pohon-pohon yang saling berebut cahaya matahari teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita, walaupun ini seperti ini kondisinya, kita pupuk, kita booster, kita pancing, kita apa-apa, nggak bakal bisa berbuah teman-teman. Walaupun berbuah itu mungkin ya bunganya akan rontok ya. Kalau atasnya seperti ini, campur aduk seperti ini ya, itu walaupun keluar bunga itu pasti akan rontok, nggak akan nyantel sama sekali ya teman-teman ya. Nah ini setidaknya ini dikurangi ya, ranting yang ada di sini ini dikurangi. Yang itu karena pohon durian ini dari pohon sama pete ini itu lebih tinggi yang pete ya. Jadi mau nggak mau petenya harus dikalahkan teman-teman ya, harus dikalahkan. Dan juga ini pohon kelengkeng ya, pohon kelengkeng ini juga harus kita kalahkan karena kelengkeng ini juga belum pernah berbuah teman-teman. Sampai saat ini usianya juga hampir sama ya, sekitar 6 tahunan lah ya, 6 tahun. Dan juga kalau itu lebih tua lagi itu, malah untuk yang jengkolnya lebih tua lagi, itu sekitar 8 tahunan itu kalau salah, itu 8 tahun ya. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, kalau menanam durian seperti ini itu harus diprioritaskan, diutamakan teman-teman. Jangan sampai terhalang pohon-pohon yang lain seperti ini ya. Jadi nanti bisa akan mengganggu dari atas ya, dari fotosintesis dan maupun dari akar bawah teman-teman. Nah ini contoh seperti ini, akar yang dari pohon pete itu jauhnya sampai sini ya, tambinya itu sampai ke sini, ini sampai mendekat ini pohon durian ini
Nah ini ya, sampai mendekat. Lah ibaratnya kita mupuk di sini, ya mesti dimakan ini pohon pete ya, sama kakao itu. Kakao juga akarnya juga sangat jauh, menjalarnya juga sangat jauh itu akar akar dari kakao. Ini juga kelengkeng. Nah ini jauh ini. Nah ini jadi ya, kesimpulannya gini, kita mau merawat ini satu pohon durian ya, sebenarnya itu yang kita untungkan, yang kita jadikan apa ya, yang kita jadikan duit itu adalah pohon durian ini teman-teman. Ini jenisnya sudah eh, ini jenis montong ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari percabangannya ini bagus teman-teman, bagus. Dan ini kondisinya juga sehat sekali teman-teman, sehat ya, sehat sekali. Kalau dilihat dari segi pertumbuhannya, rantingnya, ini sangat sehat lah. Apalagi nanti kalau pohon-pohon yang ada di sekitar sini itu dibersihkan ya, insya Allah nanti akan lebih bagus lagi teman-teman ini ya. Dan ini kembali ke pertanyaan dari yang punya ini, yang punya pohon ini ya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi. Dan ternyata saya suruh ini ya, salah satu pohon yang menghalang-halangi pohon durian ini saya suruh potong, kurangi lah istilahnya. Itu gak mau. Katanya itu eman-eman, wis kadung gede, wis kadung woh jadi. Yo kalau eman-eman yo ojo berharap kalau pohon durian ini bakal berbuah ya, berbuah lebih cepat teman-teman. Ya ini akan berbuah ya, nanti bisa akan berbuah, tapi usianya akan tua ya, di usia 10 tahun ke atas mungkin insya Allah berbuah ya, berbuah. Tetapi kalau kalau masih dihimpit pohon-pohon segini banyaknya ya, mungkin insya Allah malah nggak bisa berbuah teman-teman, nggak akan bisa berbuah ya. Makanya teman-teman itu kalau di sini juga ada pohon durian ya, di sini juga ada, ini juga saurip-uripe teman-teman. Jadi nggak ada di pemupukan juga nggak ada. Ini ya pohon durian ini. Nah, itu ini dihimpit sama pohon kudo. Ya, ini sangat rimbun sekali kudo ini malah. Nah, ini itu yang duriannya tidak diprioritaskan. Jadi kalah itu teman-teman. Ya, rantingnya habis semua dimakan sama ini terhimpit sama tanaman-tanaman kudo liar pagar ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah ini kita kembali lagi ke sini teman-teman. Dan ini kemarin orangnya yang punya ini pohon durian atau yang punya kampung ya, itu minta saran, minta masukan lah istilahnya ya, minta masukan pohonnya ini supaya berbuah itu dikasih obat apa supaya cepat berbuah dan dikasih pupuk apa. Ya, terus saya jawab begitu. Nah kalau kamu ingin membuahkan pohon durian ini ya bisa sih, bisa. Syaratnya kamu harus memotong ini pohon-pohon yang ada yang mengganggu di sekitar pohon durian teman-teman. Ya salah satunya adalah pohon pete, kelengkeng, dan jengkol ini yang lebih tinggi ya teman-teman, lebih tinggi. Kalau kalau mangga ini nggak apa-apa karena masih di bawahnya pohon durian, jadi aman untuk mangga, nggak usah dihilangi, nggak apa-apa. Yang intinya itu ada di pohon pete ya, petai sama kelengkeng dan jengkol. Nah ini adalah pohon pengganggu intinya yang pohon durian ini nggak akan bisa berbuah teman-teman. Kalau dilihat rantingnya dan pertumbuhannya sangat bagus ya. Ini misalnya kalau dirawat ya, ini 1 tahun ini mungkin insya Allah bisa berbuah ya. Tahun ke depan nanti bisa berbuah kalau mulai dirawat dari sekarang ini ya. Sekarang dikasih pupuk yang mencukupi, nutrisi dan di pruning bersih ya, insya Allah nanti tahun depan insya Allah berbuah ya. Tapi syaratnya ini nanti ya, tadi ya, pohon jengkol, kelengkeng, dan juga pete harus dibuang ya, seperti itu syaratnya. Kalau nggak dibuang nanti nutrisi yang kita berikan di durian ini nanti akan hilang, nggak karuan teman-teman, percuma ya, percuma. Karena
nanti kita akan kasih lingkaran ya, supaya akar-akar yang dari luar sana itu kita kasih garis pembatas dari sana ya, mungkin ya sekitar 5 meter persegi. 5 meter persegi itu melingkar ya, melingkar supaya kita menjaga dari akar-akar yang dari luar tidak masuk ke dalam ring nutrisi yang kita berikan di pohon durian ini, teman-teman. Jadi karena akar-akar ini sudah tambinya juga sudah bagus ini, teman-teman. Tambinya sudah bagus. Ini mungkin akar-akarnya sudah menjalar ke mana-mana ya. Jadi ini prosesnya gampang, teman-teman. Kalau akarnya sudah kelihatan seperti ini, itu prosesnya gampang. Caranya itu kita model disuntik ya, disuntik atau diinfus. Ya, kita ambil akar, kita cari akar seperti ini ya, teman-teman. Akar seperti ini kita cari ujungnya ya. Ini akar durian ya, teman-teman ya, yang kesini ya. Kita ambil akar ini yang dari ujung akar ini ya, ya segini lah mungkin lah. Itu nanti kita gali ya, kita potong. Nah setelah potong ya, kita timbun lagi. Kita tunggu sampai 1 bulan. Setelah ada akar-akar baru yang muncul, nah nanti kita bisa lakukan infus dari sana, dari akar yang baru ya. Itu adalah cara paling tepat untuk membuahkan pohon durian yang seperti ini, teman-teman. Yang campur aduk sama akar-akar lain. Itu nanti pupuknya akan terfokus dalam satu pohon ini. Ya, jadi tidak berebutan sama tanaman-tanaman lain seperti ini. Nah, kalau kita sebar atau kita gali, memutar, kita kasih pupuk, nanti akan berebutan sama akar-akar ini. Ya, berebutan sama akar-akar kakao, pete dan sebagainya. Nah itu satu-satuan jalan ya, teman-teman ya. Satu-satuan jalan itu kita lakukan infus atau suntik tapi dengan cara yang tepat ke sasaran, teman-teman. Jadi nutrisi yang kita berikan akan langsung terserap sempurna sama 100% ya. Terserap 100% ke pohon durian kita. Jadi tidak saling berebut di pohon, ada pohon pete, ada pohon kakao, dan ada juga pohon jengkol. Nah, itu tadi nanti malah pohon ini dari nutrisi yang kita berikan ke sini ini malah nggak kumanan, teman-teman ya. Lah kuncinya ini ya, teman-teman ya, yang perlu diingat ya, teman-teman ya. Itu kita harus memberikan nutrisi pohon durian ini supaya terserap 100% ke pohon durian. Caranya seperti tadi ya, yang saya terangkan tadi. Berhubung ini kalau kita bersihkan, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita bersihkan, ini adalah contoh yang biasa teman-teman gunakan ya. Kita bersihkan ya. Lalu kita kasih parit pembatas misalnya ya. 5 meter persegi parit pembatas. Terus kita gali sedalam 3 cm ya, 30 cm ya, katakan 30 cm, supaya akar-akar tidak kesini ya. Itu nanti kalau pohon seperti ini banyaknya, itu tetap di bawah 30 cm itu masih ada akar yang nembus ke bawah ini ya. Jadi masih ada akar luar yang ikut mengambil nutrisi yang kita berikan di pohon durian ini ya. Jadi satu-satunya jalan ya supaya nutrisi yang kita berikan ke pohon durian ini itu terserap 100% terserap ya, teman-teman ya. Tidak diambil sama pohon-pohon lain ya. Kita itu harus caranya seperti ini, teman-teman. Ini ilmu yang perlu diingat-ingat dan perlu dicatat ya, teman-teman ya. Saya kasih tahu ini adalah sebenarnya ini ada rahasia. Tapi buat teman-teman nggak apa-apa lah, nggak ada rahasianan. Ini ya, ini kalau menurut saya pohon segede ini ya, nah ini seperti ini, katakanlah ini sudah di usia 5 tahun 6 tahun lah, ini di usia 6 tahun. Kalau saat ini ya, setelah penanaman, akar yang sudah kelihatan seperti ini itu kita bisa manfaatkan untuk memberi nutrisi 100% yang akan dimakan sama si akar durian langsung. Caranya gimana? Nah, caranya kita akan berikan
sama teman-teman ya semuanya ya. Nah, cara yang utama ini kan kebetulan akarnya pohon durian sudah kelihatan semuanya teman-teman ya, sudah kelihatan, tambinya juga kelihatan. Jadi kita cari akar durian. Nah, dari sini ya misalnya ya, dari sini. Nah ini kelihatan kan? Nah, kelihatan ini kita cari ujungnya di mana? Misalnya ujungnya ini ada di sini ya, misalnya kita gali, terus kita potong, terus kita timbun lagi, biarkan sampai 1 bulan lah, sekitar 1 bulan ya, supaya potongan tadi itu sudah mengeluarkan akar baru ya, serabut baru lagi. Nah, setelah serabut baru itu muncul ya, sekitar 2 cm atau 3 cm lebih lah, itu nanti kita cabut, kita keluarkan ya. Kita nanti memberi nutrisi itu di dalam botol aqua ya. Botol aqua itu bisa 1,5 liter atau bisa 600 ml, itu bisa ya. Itu bisa nanti untuk caranya itu nanti akan saya berikan video berikutnya nanti ya. Itu cara seperti itu. Nanti akar yang sudah terpotong dan sudah mengeluarkan serabut ya, itu nanti kita masukkan ke dalam cairan nutrisi yang kita berikan. Terus usahakan botol itu jangan sampai tambah air hujan atau air apapun, kotoran apapun ya. Usahakan botol itu bersih dan tidak terjadi tambahan air hujan dan apapun ya. Kita usahakan supaya tidak terjadi penambahan air hujan dan apapun ya. Kita tutup dan kita masukkan akarnya yang sudah ada serabutnya, itu serabut barunya kita masukkan ke nutrisi tadi. Terus kita timbun lagi teman-teman, kita timbun lagi ya, kita timbun. Jangan sampai ada binatang-binatang liar atau ayam atau apa yang menggali, supaya akar itu supaya aman, botol itu supaya aman tertimbun dengan sempurna. Dan nanti nutrisi yang kita berikan di dalam botol itu nanti akan terserap habis sama akar yang ada di dalam tadi ya, akar yang di dalam tadi. Dan usahakan di pohon seperti ini itu usahakan ada 4 tempat ya, 4 lubang atau 4 botol teman-teman. Jadi misalnya di sini dan di sana dan di sana dan di sini juga ada, kasih 4 bagian ya teman-teman. Itu cara yang paling ampuh ya teman-teman ya. Untuk dosisnya nanti bisa disesuaikan sama air atau nutrisi yang kita berikan ya teman-teman ya. Itu ilmunya, itu ilmu baru ya teman-teman. Tapi ini belum pernah dilakukan sama petani-petani durian lainnya ya. Ini adalah ilmu rahasia sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya terangkan. Dan nanti insya Allah kapan-kapan lain waktu akan saya buktikan ya teman-teman ya, cara suntikan tepat untuk pohon durian seperti ini yang diselimuti pohon-pohon lain seperti ini. Jadi biar tanaman durian kita yang kita berikan nutrisi itu bisa terserap 100% pohon durian, tidak saling rebut sama pohon-pohon lain ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman saya akan lagi, silakan kalau suka dengan video saya silakan di like dan di subscribe teman-teman, biar nanti kalau ada informasi seputar durian ya, informasi atau ilmu daging yang kita berikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan kita bisa pakai untuk bertanam durian teman-teman. Oke, cukup sekian dulu dari informasi saya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan di video berikutnya ya teman-teman ya. Dan salam sukses, salam sehat untuk kita semuanya. Dan saya akhir dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.